Hari ini kita akan belajar tentang last order. Katakan sama-sama last order, katakan sama-sama. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau di restoran atau di tempat makan, last order itu artinya pesanan terakhir, ya. Makanya kalau Bapak Ibu ada di tempat makan, biasanya ada tulisan last order jam 9 misalnya, ya. Jadi artinya orang boleh memesan terakhir itu jam 9. Di atas jam 9 sudah enggak dilayani lagi. Ini dalam konteks tempat makan atau restoran. Tetapi order itu juga berarti permintaan. Ketika kita mengorder sesuatu, bikinkan aku mie bangka 1. Itu saya pesan. Tapi kemudian juga ada unsur perintah, buatkan saya 1. Ya. Jadi ada pesanan, ada perintah, ada permintaan, begitu ya, itu order. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mengertikah kita bahwa Tuhan pernah memberi 1 permintaan terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Next, coba kita lihat. Bapak Ibu, kita lihat ini. Ini ayat yang sudah kita bahas sejak Natal. Dan kalau kita bicara tentang pemuritan, maka kita akan ulang-ulang lagi. Jadi apa yang kita sampaikan selama Januari ini baru dasar, ya, baru dasar pemahaman umum tentang pemuritan. Dan karena itu kita mau baca sekali lagi Matius 28 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama dengan suara terdengar 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Masih koma ya, kita nggak bahas ayat 20-nya. Ayat 20, ajarlah mereka melakukan semua firman Tuhan. Jadi poinnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Caranya bagaimana? Pergi, baptis, ajar. Nah yang ajar ini ada di ayat 20, kita nggak bahas. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah last order dari Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Karena setelah ngomong ini, dia terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, next yang berikutnya. Pada abad ke-17, ayat ini kemudian dipopulerkan dengan istilah amanat agung dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, ayat ini dipopulerkan dengan istilah The Great Commission. Jadi commission itu bisa komisi bonus, ya, komisi bonus. Kamu dapat komisi berapa persen itu, tapi bukan begitu artinya, ya. Komisi itu juga berarti dewan. Komisi itu bisa berarti panitia, ya, komisi remaja, komisi lansia, komisi pria, komisi anak-anak, bukan itu maksudnya. Commission itu juga berarti perintah. Itu berarti amanat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, itu adalah perintah. Ya. Katakan sama-sama, pemuritan adalah perintah. 1, 2, 3. Ya. Itu bukan sekedar nasihat, tapi itu perintah langsung. Kalau kita belajar bahasa aslinya, itu jelas di sana, ini perintah langsung yang tidak boleh tidak. Harus dilakukan. Amanat agung, amanat yang besar, amanat commission yang great. Jadi the Great Commission. Nah, saya percaya orang yang melakukan the Great Commission, maka Tuhan juga akan lengkapi dengan komisi yang besar. Haleluya. Katakan sama-sama, pekerjaan Tuhan tidak pernah kekurangan. 1, 2, 3. Haleluya. Ya. Jadi jangan takut kekurangan kalau kita melakukan the Great Commission, ya, sebab komisi dari surga itu juga Tuhan akan siapkan. Oke. Lanjut yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat kata murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Di bahasa Indonesia
seorang pelajar itu disebut murid. Seorang siswa yang belajar di sekolah, di universitas itu disebut siswa. Kalau TK sampai SMA itu siswa. Kalau di universitas itu mahasiswa, ya. Jadi saudaraku, mahasiswa, ya. Nah, murid Yesus, pengikut Yesus juga disebut murid. Jadi dalam bahasa Indonesia kata murid itu bisa disematkan untuk pengikut Yesus, tetapi juga bisa disematkan untuk seorang siswa atau pelajar di sekolah. Nah, tetapi bahasa Inggris membedakan antara disciple dan student. Kalau orang belajar di sekolah itu namanya student. Belajar dalam pelajaran formal itu namanya student. Tapi murid Yesus disebut disciple, bukan student. Karena Yesus tidak buka TK, Yesus tidak buka SD, SMP, SMA, Yesus gak buka universitas. Kalau Yesus buka universitas, maka universitasnya adalah universitas terbuka. Haleluya, ya, puji Tuhan. Karena murid-muridnya dibawa ke pantai, di sana Yesus ngajar sesuatu, gitu kan. Dari kegagalan Petrus, dia ngajar sesuatu. Diajak ke gunung, saudaraku, dia ngajar sesuatu. Jadi dia sering ngajar bukan hanya di dalam rumah ibadah, tapi dia ngajarnya itu di segala tempat, melalui segala macam situasi, dengan macam-macam alat peraga, dengan macam-macam media, dia bisa ngajar semuanya. Dia pakai itu. Jadi paling tepat kalau Yesus buka universitas, maka universitas itu adalah universitas terbuka. Tepuk tangan buat Firda dan Nathan dan Pak Win. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang adalah mahasiswa universitasnya Yesus. Haleluya. ya, jadi Yonatan Purwanto, Bapak Winarno dan Firda adalah 3 saudara seiman kita yang sedang menempuh pendidikan di universitasnya Yesus. Haleluya ya. Oke. Yesus ngajar di terbuka. Dia tidak ngajar di ruangan kelas. Gitu. Dan ketika Yesus ngajar, itu tujuannya bukan gelar. Itu tujuannya bukan ijazah. Jadi kalau seseorang yang belajar, tujuannya gelar, kemudian dapat ijazah, itu student. Nah gitu. Tapi dalam bahasa Inggris murid Yesus gak disebut student. Jadi makanya Tuhan gak berkata, jadikanlah semua bangsa studentku. My student, enggak. Tapi Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa itu my disciples. Bapak Ibu, jadi ada beda dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia sama. Murid itu bisa sekolah, bisa orang sekolah, bisa pengikut Yesus. Nah mari kita cek next yang berikutnya. Lihat, ini hanya salah satu contoh terjemahan bahasa Inggris ya. Dalam terjemahan baru, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah kata murid di situ dalam bahasa Inggris bukan dipakai student, tapi disciples, murid-murid. Jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Klik 1 kali di situ. Dan dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu dipakai kata matetes. Ya, oke. Nah kesimpulannya dari bagian ini, murid, disciple, matetes itu bukan student. Bukan seseorang yang belajar secara formal di sekolah. Tapi disciple, tapi matetes, tapi murid yang diajar melalui proses waktu yang panjang. Nah sekarang kita akan lebih jauh membedakan antara student dan disciple. Next yang berikutnya. Nah ini beberapa perbedaan. Student adalah pelajar atau siswa. Student itu menyerap ilmu dari guru. Jadi yang diserap ilmu. Ketika seseorang menjadi student, maka dia mengalami transfer pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki guru ditransfer kepada student, kepada siswa, kepada pelajar.
ditransfer. Jadi seorang murid dalam arti student yang berhasil adalah kalau dia bisa mengambil ilmu gurunya. Guru yang berhasil adalah kalau dia berhasil mengalirkan, mentransferkan ilmunya kepada muridnya. Itu student. Tapi disciple itu bukan pelajar, bukan siswa. Dan murid Yesus disebut disciple. Tuhan memerintahkan supaya seluruh bumi, seluruh bangsa itu jadi disciple-nya Yesus. Disciple itu artinya murid atau pengikut yang setia. Katakan sama-sama, aku mau jadi pengikut Yesus yang setia. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau mau jadi murid, kita harus jadi pengikut yang setia. Kemudian kalau student itu menyerap hanya ilmu gurunya, disciple beda. Pengikut Yesus itu berkomitmen penuh untuk menjadi seperti gurunya. Hidup sesuai ajaran, menjalani transformasi atau perubahan mendalam, dan seringkali proses discipleship itu bersifat seumur hidup, bukan sekedar belajar akademis. Dan kalau pelajar itu hanya mengalami transfer ilmu dari gurunya, tapi kalau disciple, kalau murid Yesus itu transfer kehidupan. Jadi seorang murid itu hanya dari tidak tahu jadi tahu, gitu ya. Itu murid di sekolah. Murid di sekolah dari tidak tahu menjadi tahu, itu murid di sekolah. Tapi murid Yesus, disciple, itu bukan hanya dari tahu menjadi tidak tahu, tapi dari tidak bisa menjadi bisa. Tidak bisa pelayanan, jadi bisa melayani. Gak ngerti harus melayani di mana, ketemu panggilannya. Itu pemuritan yang dimaksudkan Yesus. Itu proses discipleship. Itu proses menjadikan pengikut yang setia. Katakan sama-sama transfer kehidupan. 1, 2, 3. Oke. Nanti kita akan lebih jelas lagi. Next yang berikutnya. Oke, ini beda yang berikutnya. Pelajar, murid di sekolah dan murid Yesus. Murid di sekolah itu belajar tentang sesuatu. Tapi murid Yesus, disciple, belajar untuk menjadi sesuatu yang diajarkan gurunya, dan kemudian menjalani transformasi. Ada perubahan kehidupan, ada perubahan karakter, ada perubahan kapasitas, ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku. Itu disciple. Jadi sekali lagi Tuhan gak mau ya anak-anak kita yang masih sekolah, Anda-anda yang masih menempuh dunia kuliah, boleh belajar tentang sesuatu. Tapi engkau harus dimuridkan, ya. Dan kita harus memuridkan. Untuk bisa memuridkan harus dimuridkan, ya. Jadi sekali lagi pelajar di sekolah itu belajar tentang sesuatu. Tapi muridnya Yesus belajar menjadi sesuatu. Ya. Coba tanya sama sebelahnya, senggol dong, bilang begini, kamu sudah ngerti enggak panggilanmu? Tanya saudaraku ya, haleluya ya. Kadang-kadang kita masih bingung dengan diri kita sendiri, ya. Kita kadang-kadang masih bingung dengan jati diri panggilan kita, jati diri talenta kita, jati diri karunia kita. Nah, kita perlu masuk dalam proses pemuritan. Lanjut yang berikutnya. Oke, ini saya berharap lebih jelas lagi. Jadi saya sudah ngerti ya, Bapak Ibu sudah ngerti kalau saya bilang student itu artinya pelajar sekolah. Oke, disciple itu muridnya Yesus, begitu ya. Student fokusnya mengumpulkan informasi, fakta, dan keterampilan teknis dari pengajar. Jadi tugas anak-anak kita kalau sekolah itu ngapain sih? Mengumpulkan informasi, diajar guru, yaitu yang diserap. Keterampilan teknis dari pengajar. Tapi disciple, murid Yesus, fokusnya penerapan praktis.
transformasi karakter, dan hidup sesuai ajaran. Itu fokusnya. Jadi kalau kita mau jadi jemaat Tuhan, kita harus perhatikan yang sisi kanan ini, disciple. Kita harus terapkan, dapat firman, terapkan. Dapat firman, terapkan. Dengar ibadah hari Minggu, terapkan. Ada karakter yang ditransformasi, diubah, diperbaharui. Tujuan pelajar sekolah, student, memahami materi pelajaran. Lulus ujian, mendapatkan gelar. Tapi murid Yesus, disciple, menjadi cerminan hidup dan mengikuti jejak pemimpin spiritualnya. Jadi di copy paste, saudaraku. Apa yang diajarkan pemimpin, hidupnya pemimpin itu di copy, kemudian diterapkan. Metode dari siswa atau pelajar di sekolah: belajar di kelas, membaca buku, mengerjakan tugas, bertanya sebatas materi. Jadi kalau tanya itu hanya sebatas materi di kelas. Metode dari murid Yesus: observasi langsung, praktek intensif, internalisasi ajaran, komitmen hati, kesetiaan tinggi. Pelajar di sekolah, hubungan dengan gurunya itu bersifat profesional dan formal. Murid Yesus, hubungan dengan pemimpin spiritualnya itu personal, mendalam, berkomitmen. Seperti pengikut Yesus. Jadi guru saya, Bapak Ibu, karena pernah sekolah di satu sekolah, saya nggak usah sebut sekolah mana dan apa gitu ya, saudaraku. Tapi saya memang membedakan, saya melihat ada beda antara sekolah yang berbasis rohani dengan sekolah yang tidak berbasis rohani. Nah, saya SD, SMP, sekolah berbasis rohani. Ya, gitu ya. Karena ini direkam, gak enak kalau ngomong lebih jelas, saudaraku ya. Saya berharap Bapak Ibu ngerti. Saya SD dan SMP sekolah yang berbasis rohani. Tapi saya SMA sekolah di sekolah yang tidak berbasis rohani. Beda, saudaraku. Ketika saya sekolah di sekolah yang tidak berbasis rohani, guru itu ya hanya ngajar. Gak ada pendidikan karakter, gak ada nilai-nilai yang dialirkan atau disampaikan. Jadi kadang-kadang justru ngajari secara karakter yang salah. Yang penting kan aku ngajar, yang penting kan aku kasih ilmu, gitu. Kamu tahu, ya sudah aku berhasil. Tapi kalau pemuritan, kalau proses membentuk pengikut Yesus itu enggak gitu. Ya, hubungannya tuh personal, mendalam. Kita ngerti apa yang perlu dibenahi dari orang yang kita muridkan. Anda percaya kepada si mentor, Anda percaya kepada si guru, itu kalau murid Yesus, ya. Dan berkomitmen. Hasilnya seorang siswa, seorang pelajar, hasilnya adalah pengetahuan dan keahlian. Itu hasilnya. Tapi hasil dari pengikut Yesus adalah perubahan hidup atau transformasi hidup dan menjadi cerminan ajaran. Menjadi seperti pengajaran yang dia terima. Ya, itu bedanya murid Yesus. Lanjut. Sebelum lanjut bilang, semoga kamu dong. Bilang, saudaraku tanya, bilang sama sebelah ya. Semoga kamu dong, haleluya. Puji Tuhan. Oke, sekarang saya gambarkan dalam dunia chef, dalam dunia masak-memasak. Seorang pelajar di sekolah, dia akan tahu resep makanan dan cara memasaknya. Sekedar tahu cara memasak dan resep makanan itu. Itu pelajar, itu siswa. Tapi disciple, tapi murid Yesus, itu gambarannya seperti tidak hanya tahu resep, dia hidup seperti koki master itu. Memasak dengan cara yang sama persis dan menguasai seni memasak itu seutuhnya. Jadi gini lebih jelasnya, kalau dalam dunia memasak, seorang
siswa yang sekolah di sekolah memasak, diajari sama gurunya. Sambal goreng itu bahannya adalah ati, cabai, gitu, berambang, bawang. Kemudian caranya begini, ngerti. Apal dia? Ulangan. Sebutkan cara memasak sambal goreng. Iya, sediakan hati, gitu kan? Sediakan cabai, bumbunya ini, secara teori lulus. Ya, dia sudah menguasai pengetahuan tentang memasak. Tetapi disciple itu beda. Dia akan ngerti, oh guruku tuh kalau milih bawang, bawangnya jenisnya ini loh. Guruku itu kalau beli bawang, belinya di sini loh. Oh guruku caranya ngiris bawang itu, caranya ngiris begini loh. Jadi dia lebih ngerti mendalam, saudara. Oh guruku itu kalau kapan memasukkan bawangnya, kapan memasukkan lomboknya. Kalau milih ati yang bagus tuh ati yang begini loh. Beda ya? Jadi beda. Jadi artinya disciple itu memang murid, betul. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai murid. Tetapi murid yang tahu lebih banyak, murid yang tahu lebih dalam, murid yang mendapatkan impartasi karakter, urapan, kepribadian dari mentornya. Ya. Bilang sama-sama disciple lebih dari student. Bilang, katakan sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Jadi kita nggak cuma belajar. Jadi makanya saya berharap kalau ibadah minggu ini juga adalah salah satu metode pemuritan. Kebetulan saya ini karunianya ngajar, saudara. Saya itu sebenarnya karunianya ngajar, ya. Kalau ibadah raya ini kita anggap sebagai hanya salah satu ya. Salah satu menu pemuritan, saya berharap Bapak Ibu semuanya tidak hanya menjadi tahu. Tetapi Bapak Ibu menjadi berubah. Bapak Ibu bukan sekedar menjadi tahu, tetapi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukan hanya dari enggak tahu menjadi tahu, tetapi bisa melakukan. Karena itu saya berdoa supaya muncul pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar yang lebih dahsyat dari Pak Denny. Haleluya. Yang mau katakan amin. Iya, enggak banyak yang mau, enggak apa-apa. Haleluya, ya. Tapi saya berdoa supaya Bapak Ibu itu lebih hebat dari saya. Itulah, ya. Lebih hebat dari saya. Oke, lanjut yang berikutnya. Oke. Lebih lanjut lagi, pemuritan adalah proses. Proses apa, Pak? Banyak. Jadi kalau student itu, kalau siswa ya aja belajar. Garap tugas, ujian, udah ngapalin, udah aku. Tapi pemuritan beda. Dia ada melihatnya, jadi melihat gurunya, melihat mentornya. Jadi makanya saya mau pesan kepada semua pelayan di tempat ini bahwa Anda dilihat. Ya, bilang kalau sebelahmu pelayan bilang kamu tuh dilihat jemaat. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi makanya pelayan tuh punya tantangan khusus, saudaraku, karena kita dilihat jemaat. Ya, kita dilihat jemaat. Pemuritan adalah proses melihat dan bukan cuma melihat, tapi mengamati. Saya sebagai gembala, kami sebagai gembala, saya sadar bahwa saya dan Bu Febe itu dilihat, diamat-amati. Iya, saudaraku, bukan cuma dilihat, diamat-amati. Iya. Haleluya. Bilang sama sebelah, kamu diamat-amati, jangan sampai diamit-amiti. Bilang saudaraku, bilang sama sebelah. Haleluya, puji Tuhan, ya. Haleluya, ya. Jadi kita ini diamat-amati, jangan sampai diamit-amiti. Amit-amit koyo DE, haleluya, puji Tuhan, ya. Amit-amit jelei tenan uripe kaya DE. Waduh, repot saudaraku, ya. Haleluya, ya. Jadi kita ini diamat-amati. Seorang guru itu diamat-amati. Makanya ya harus hati-hati. Walaupun ya namanya orang tidak ada yang sempurna, saudaraku, ya. Dan sebagai gembala
kalau proses penggembalaan itu juga adalah proses pemuritan, saudaraku, maka kami juga ngamati jemaat. Haleluya, ya. Walaupun ada orang yang gak suka diamat-amati, saudaraku. Statusnya disembunyikan, haleluya. Saya tahu, saudaraku, saya tahu. Orang yang menyembunyikan status BA-nya dari gembala, kami tahu. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Saya tidak melakukan penyelidikan, tapi kami tahu. Haleluya. Ya, kami tahu. Ya. Ben gembala ora weruh, haleluya, puji Tuhan ya. Kami ini mengamati, saudaraku, ya biarkan Tuhan yang tahu, saudaraku ya, haleluya. Pasti kalau ada disembunyikan ya pasti ada sesuatu ya, pasti ada sesuatu. Ngerti saudaraku, kami ngerti. Pemuritan adalah proses melihat, mengamati, mendengar, menyerap, meniru, menerapkan. Gitu. Proses pemuritan adalah diajar, dilatih, dikoreksi, diapresiasi, dinasihati, didoakan, dibimbing, diutus. Jadi ini proses pemuritan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau saya menerapkan ayat itu, saya berkata jadikanlah semua jemaat murid Tuhan. Jadikanlah semua jemaat melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah sampai dalam tahap melakukan seperti yang kami lakukan, Bapak Ibu berhasil dimuridkan. Ya. Yang kalimat di bawah. Pemuritan adalah proses yang menumbuhkan seseorang untuk mengerti jati diri dan panggilannya supaya apa? Supaya sehingga mencapai potensi maksimalnya untuk menjadi dampak positif bagi orang lain demi kemuliaan Tuhan. Nah, ini kira-kira saya rangkai dalam kalimat yang seperti itu. Sekali lagi, pemuritan adalah proses yang menumbuhkan seseorang untuk mengerti jati diri dan panggilannya sehingga mencapai potensi maksimalnya untuk menjadi dampak positif bagi orang lain demi kemuliaan Tuhan. Lanjut. Dan Bapak Ibu Saudaraku lihat bahwa hasil dari pemuritan itu adalah hasil dari amanat agung inilah dunia berubah, gereja bertumbuh. Kalau rasul-rasul enggak taat sama Tuhan, maka enggak ada kita hari ini. Sejarah berubah, dunia berubah, gereja bertumbuh. Mulai dari satu orang Yesus. Dia kemudian memuridkan 12 murid. Kemudian di Alkitab muncul ada 70 murid. Kemudian di Kisah Rasul dikatakan 120 orang penuh Roh Kudus. Kemudian 3.000 dibaptis. 5.000, ini ada angkanya 5.000. Di Kisah Rasul itu ada angka, mereka dari 3.000 jadi 5.000. Dari 5.000 menjadi tidak terhitung jumlahnya. Dan pada akhirnya di kitab Wahyu, di sorga, Yohanes melihat sekumpulan besar orang banyak yang berlaksa-laksa jumlahnya, tidak terhitung jumlahnya. Jadi dari satu orang Yesus, saudaraku, dia muridkan 12, kemudian dia bentuk 70 murid, kemudian muncul angka 120, 3.000, 5.000, sampai tidak terhitung jumlahnya. Dan nanti di surga itu ada banyak orang, sekumpulan orang percaya yang sudah mengalami proses pemuritan. Bilang sama sebelah senggol, di surga kita enggak kesepian. Bilang saudaraku, haleluya ya. Di surga kita enggak kesepian, di surga itu bukan cuma kita tok ya. Di surga itu bukan cuma kita sendirian, dewean, enggak ada teman-temannya. Kita akan kumpul dengan berlaksa-laksa ya, orang-orang yang sudah dimuridkan. Kenapa itu terjadi? Karena amanat agung, karena Great Commission, karena menjadi dampak buat orang lain. Lanjut. Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa itu menunjukkan kuantitas atau jumlah.
Jadi Tuhan mau jumlah yang banyak, jumlah yang besar. Semua bangsa itu menunjukkan semua orang, semua etnis, tidak terbatas, banyak, tidak pilih-pilih, siapa saja. Ini adalah gerakan global yang bersifat luas. Tapi ketika ada kata muridku, ini bicara kualitas. Artinya Tuhan mau sebanyak mungkin orang dijangkau, tetapi tidak sekedar jumlah. Banyak orang itu memiliki kualitas murid. Katakan sama-sama, kekristenan tidak hanya bangga dengan jumlah. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Kalau Bapak Ibu lihat data, agama terbesar di dunia. Ya tergantung siapa yang nulis, saudaraku, begitu kan. Kalau yang nulis itu Kristen, maka dia akan berkata Kristen masih mendominasi agama di dunia. Kalau yang nulis non-Kristen, maka dia akan berkata ini sekarang tersebar dan sudah melewati Kristen dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu jujur, saya enggak bangga kalau Kristen itu masih disebut sebagai yang terbesar di dunia. Saya enggak bangga. Karena belum tentu yang besar itu kualitasnya murid. Mengerti Bapak Ibu? Maaf, kita berbeda dengan orang di luar. Orang di luar itu kesannya cuma nambah jumlah. Kalau ada yang login, saudaraku ya, login, haleluya ya. Mbah-mbah tahu enggak login? Kalau ada seseorang yang login ke sebelah, saudaraku, wah langsung di blow up, langsung diberitakan, langsung disebarkan, wah ini sudah login kepada kita. Kita enggak sekedar nambah jumlah, saudaraku. Untuk apa kalau hanya angka statistik, tapi enggak ada kualitas? Untuk apa kalau kita jangkau orang, tapi kemudian hanya Kristen-Kristenan, tapi enggak melakukan seperti yang Tuhan mau? Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa. Tuhan mau banyak. Kenapa banyak? Karena di surga banyak tempat tinggal loh. Kenapa Tuhan mau banyak orang diselamatkan? Surga enggak pernah kekurangan tempat, saudaraku. Di rumah Bapakku, kata Yesus, banyak tempat tinggal. Banyak rumah-rumah besar. Di rumah Bapakku banyak istana-istana. Jadi Tuhan mau kuantitas, banyak orang, sebanyak mungkin kita jangkau. Ya kita nggak bisa menjangkau semuanya, jangkau satu. Kalau setiap orang jangkau satu, setiap orang menjadi dampak buat satu orang. Dan kemudian 200 orang jemaat karisma ini, kemudian bermultiplikasi masing-masing menjadi dampak buat orang lain. Bukankah kita menyebarkan kebaikan? Jadi kita nggak hanya mengejar target statistik. Jangan bangga dengan target jumlah. Jangan bangga dengan angka yang besar. Tetapi Tuhan juga mau kualitas. Katakan sama-sama, Tuhan mau kualitas. 1, 2, 3. Bilang sama sebelah, jadilah berkualitas. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudaraku, bagaimana cara murid-murid memuridkan? Klik satu kali. Di gereja mula-mula, murid-murid ini sudah dimuridkan dan sekarang mereka memuridkan orang lain. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, 3.000 jiwa. Ini gereja gede nih, gereja mula-mula 3.000 jiwa. Bagaimana cara memuridkannya? 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka dimuridkan dalam kelompok kecil. Mereka dimuridkan dalam kelompok sel. Mereka dimuridkan di rumah-rumah. Mereka dimuridkan dengan setia, kumpul, doa, dengar pengajaran, melayani bersama-sama. Jadi KFC, Karisma Family Connected, saya berharap itu juga sebagai alat pemuritan. Ya, saya berharap leader-leader, ayo kita melatih orang-orang, ya, yang nggak bisa berdoa jadi bisa berdoa, ya,
Yang doanya tadinya pendek jadi panjang, haleluya. Yang doanya sudah panjang jadi kepanjangan, haleluya. Begitu. Gitu kan. Iya kan. Ya, tadinya nggak bisa berdoa, karena dilatih lama-lama jadi bisa berdoa. Di kelompok kecil, saudaraku, nggak usah malu, saudaraku. Kasih tahu kalau ada yang ngisi-sini ya saudaraku ya. Kalau ada yang menjelek-jelekkan, yang ada yang komentar doanya nggak bagus, nggak ada doa itu nggak ada doa nggak bagus. Makanya jangan pernah berdoa begini, Tuhan sempurnakanlah doa yang kurang sempurna ini, haleluya ya. Doa yang sempurna itu gimana sih? Dipikir kalau pendek nggak sempurna, panjang lebih nggak sempurna, saudaraku ya, haleluya ya. Jadi kalau doa makan, jangan mendoakan Messi, jangan mendoakan Ronaldo, saudaraku ya. Jangan mendoakan Brasil, Argentina, jangan mendoakan Kim Jong Un, saudaraku, nggak usah. Kalau doa makan ya doa makan, haleluya ya, puji Tuhan. Doa makan itu singkat saja. Kalau makanannya sedikit ya berdoa Tuhan mengucap syukur buat makanan yang sedikit ini. Kalau pas komsel, kan komsel itu ketempatan kadang-kadang yang ketempatan kan ya beda-beda. Kadang-kadang makanan banyak, kadang-kadang makanan sedikit. Kalau makanan sedikit ya berdoa Tuhan terima kasih yang sedikit ini cukup buat kami semuanya. Haleluya ya. Kami mengucap syukur buat berkat yang ada dalam nama Yesus. Haleluya amin. Nah gitu ya. Tapi kalau was banyak yang datang sedikit, saudaraku, hujan petir yang datang sedikit padahal makanannya banyak, saudaraku. Nah berdoanya begini, Tuhan berikan kemampuan kami menghabiskan makanan ini, haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Yesus, supaya tuan rumah yang sudah memasak tidak sia-sia, haleluya, amin. Nah gitu, saudaraku. Kita perlu berdoa meminta kekuatan untuk menghabiskan makanan kadang-kadang ya. Karena berkat itu melimpah, haleluya ya. Bilang sama sebelah, di balik rintangan ada berkat rantangan. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Gitu saudaraku. Ya. Jadi mereka dimuridkan dalam kelompok kecil, ya. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Pengajaran itu penting, kita dengar pengajaran. Tapi juga perlu bersekutu, mengenal satu dengan yang lain. Ya, berkolaborasi dalam kelemahan masing-masing, saling bersinergi membangun sebuah tim yang kuat. Itu pemuritan, saudaraku. Jadi persekutuan juga pemuritan. Ya, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, ya. Bilang sama sebelah, yang dipecahkan roti bukan piring. Haleluya, bilang saudaraku, haleluya, ya. Jadi kalau suami istri bertengkar masih suka memecahkan piring itu perlu dimuridkan. Haleluya ya. Memecahkan roti dan berdoa. Lanjut yang berikutnya. Apakah pemuritan itu berhasil? Berhasil. Apakah Yesus berhasil memuridkan murid-murid? Berhasil. Kisah 4:13. Ketika sidang itu, ini mahkamah agama, dewannya orang Yahudi. Ketika sidang Yahudi melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka enggak terpelajar. Mereka enggak sekolah formal seperti orang lain sekolah formal. Apakah murid-murid menempuh pendidikan? Ya, pendidikan Yesus. Pemuritan gaya Yesus, pengajaran gaya Yesus. Tapi ketika mereka dikatakan keduanya orang yang tidak terpelajar, orang biasa. Jadi kalau Anda enggak lulus SD, Anda enggak lulus SMP di sini, ono kancane, haleluya ya. Petrus dan Yohanes ya. Jadi kita juga enggak boleh menyepelekan orang yang enggak lulus dalam sekolah formal, saudaraku. Karena kita harus menerima dia. Ada orang yang enggak lulus sekolah formal, tapi keahliannya tetap kita bisa manfaatkan. Petrus dan Yohanes, keduanya orang biasa tidak terpelajar, tapi orang lain melihat, wih, gaya bicaranya seperti Yesus. Prinsip keberaniannya seperti Yesus. Jadi kalau satu kali Anda ibadah Natal kabupaten, wah, kebaktian di stadion, kumpul sama gereja-gereja sekota, kumpul sama gereja sekabupaten, lalu kemudian wah sing jingkrak mesti jemaati Pak Denny. Wah, gitu ya saudara ya. Berarti pemuritan berhasil. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kapan hari kita di stadion saudaraku, waktu itu
ada pelayan yang baru aja bergabung. Saya bilang, coba dari ribuan orang ini yang mana yang karisma? Dia masih bingung karena dia pelayan yang baru bergabung, saudaraku. Saya dari bawah, dari jauh, coba perhatikan dari ribuan orang ini yang mana yang karisma? Dia masih bingung, nggak tahu Pak. Kayak saya jingkrak-jingkrak, nggak bendero ya, haleluya. Nggak bendero, nggak banner, lompat-lompat, haleluya. Yang bawa shofar, haleluya. Yang paling heboh itu pasti Jemaat Karisma Kalinegoro. Jadi kalau kita kebaktian bersama, ekspresikan aksimu, haleluya, puji Tuhan ya. Bilang sama sebelah, ekspresikan aksimu, haleluya, puji Tuhan. Orang lain melihat Petrus dan Yohanes sebagai pengikut Yesus. Kenapa mereka tahu? Mereka tidak menunjukkan KTA, kartu tanda anggota, enggak saudaraku. Saya anggota murid Yesus, enggak. Mereka enggak pakai kokart saudaraku, murid Yesus, enggak. Tapi ketika mereka bicara, ketika mereka berani berargumen dengan mahkamah agama, orang lihat, muridnya Yesus. Orang tahu. Jadi transformasi kehidupan terjadi. Perubahan perilaku, gaya pelayanan terjadi. Petrus ini kan tadinya takut kan, gagal kan. Kenapa dia menyangkal Yesus? Karena dia takut, dia gagal. Tapi setelah penuh Roh Kudus, semakin serupa dengan Yesus. Orang mengenal, ini pengikut Yesus ini. Radikal, militan, berani. Ya. Klik kesimpulan. Kunci G, siapkan. 1, Yesus melayani banyak orang, tetapi fokus kepada pemuritan. Karena dia tahu bahwa waktu pelayanannya enggak lama lagi. Dia cuma 3,5 tahun, dia ngerti jatah waktunya, kuota waktunya itu cuma 3,5 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, masih beranikah kita sombong, kita ngerti sampai kapan kita hidup? Kalau engkau nggak ngerti jangka waktu hidupmu, ayo segera berdampak buat orang lain. Karena ketika engkau mati, ketika engkau pulang, ketika saya pulang, minimal 1 orang dipengaruhi menjadi positif. 1 orang ketemu panggilannya. Minimal, ya. 2, pemuritan melipat gandakan pemimpin, bukan cuma jemaat pasif. Jadi Tuhan gak mau kita tuh jadi jemaat pasif, saudaraku. Ayo kita terlibat sama-sama. Asyir membuka lowongan pelayanan, ya. Koordinator asyir berkata kita berdoa supaya ada asyir yang bertambah. Ya, puji Tuhan. Kemarin asyir dapat berkat saudaraku untuk kita jalan-jalan ke pantai. Ya. Dari pantai Kosta ke pantai selatan. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kita dari pantai ke pantai saudaraku ya. Puji Tuhan. Ning naik berikutnya dolan mbok yo ning pantai terus, haleluya ya. Ke gunung gitu yang adem, haleluya ya. Saya lebih suka gunung daripada pantai saudaraku ya. Karena pantai itu panas ya. Marake wong loro, haleluya, puji Tuhan ya. Kekeselan, haleluya. Nek adem gitu kan enak saudaraku. Bu Felix dirawat saudaraku. Bu Felix dirawat di rumah sakit. Mari kita doakan supaya sembuh ya. Jadi saya usul berikut, kalau dolan mbok yo cari yang adem, yang gunung gitu saudaraku. Seperti Yesus ajak ke bukit dan nanti ada khotbah bahagia saudaraku ya. Ajak ucapan bahagia, berbahagialah kamu bla 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 bla. Yesus ke pantai tapi juga ke gunung. Kita sudah berapa kali ke pantai, kapan ke gunung, haleluya ya, puji Tuhan. Pemuritan melipat gandakan pemimpin, bukan cuma jemaat yang pasif. Ayo melayani ya. Karena selalu ada berkat-berkat kejutan ketika kita melayani. Ya bukan cari berkatnya, tapi kita melakukan seperti apa yang Yesus mau ya. 3, pemuritan adalah perintah Yesus terakhir. Pemuritan adalah last order of Jesus Christ. Discipleship is the last order of Jesus Christ. Tuhan minta sebelum terangkat ke surga, wis yo, aku tak nyiapkan tempat buat kamu. Sekarang tugas penjangkauan, tugas menjadi dampak, menjadi tugasmu. Tugasku di sana, tugasmu di sini. Aku nyiapin tempat buat orang-orang yang kamu pengaruhi. Aku menyiapkan tempat di surga sana buat orang-orang yang kamu ajari. Orang-orang yang terdampak dari perubahan hidupmu, aku yang nyiapkan tempat. Yang nyiapkan tempat bukan bagianmu. Bagianmu ngajari apa yang sudah aku lakukan. Apa yang sudah aku ajarkan, transfer, ajarkan kepada mereka. Aku yang menyiapkan tempat. Kita kerjasama ya nak ya. Ada wajib, ada jatah. Ya sudah, dadah.
Haleluya, gitu. Yesus naik ke surga, saudaraku, gitu. Yesus ke surga, ya. Kalau saya jadi Yesus, tak pantuni dulu, saudaraku, ya. Aja wadik, ada jadah. Ya sudah, dadah, haleluya. Iya kan, Yesus sambil terangkat kan, kalau gambarnya itu kan sambil terangkat kan ke surga kan sambil dadah kan, haleluya, puji Tuhan. Tugasmu memuridkan. Mau melakukan perintah Yesus, saudaraku. Kalau permintaan itu dilakukan oleh seorang yang penting, kita pasti akan melakukannya. Dan kalau Yesus penting dalam hidupmu, maka kita akan melakukan apa yang Yesus minta, apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus pesan, apa yang Yesus lakukan, saudaraku. Bagaikan bejana sia